Kami ya, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar ya, pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober kita melakukan praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Tanjung Anom Nganjuk ya. Untuk video untuk pembelajarannya hari ini kita akan fokus pada KD, bisa dilihat di silabus nanti, pada KD 3.5 dan 4.5 ya, tentang menganalisis prosedur atau cara kerja untuk membuat produk, kemudian kita membandingkan sekaligus untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan suatu produk ya. Jadi kami mahasiswa PPG atas nama Izzuddin Arif SPI dari Universitas Negeri Makassar akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan model PJBL di SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Oke. Untuk pertama, ya, karena kondisinya sudah ngantuk seperti kemarin, tolong berdiri dulu semuanya. Kita hitung 1 sampai 8. Gini aja. Berdiri di tempatnya masing-masing. Ya. Sudah? Ayo Mbak. Kita hitung 1 sampai 8 sendiri-sendiri ya. Agak keras karena ini sudah diteliti bisa meningkatkan konsentrasi dan saraf yang lemah lagi ya. Nek alon kalau pelan biasanya tidak ada efeknya ya. 1 sampai 8. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa setelah terakhir nanti kita teriak sama-sama, oke? Ya. Satu lagi. Saya hitung, pada hitungan ketiga kita akan teriak dengan semangat. 1, 2, 3. Ha! Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Untuk hari ini anak-anak, kalian akan mengamati 2 video dengan teknik dan cara membuat ikan asin air tawar yang berbeda. Siapkan alat tulis kalian, kita akan putar, kalian catat prosedurnya, kemudian kalian bandingkan, kalian cari, kita cari sama-sama apa keunggulan dan kelemahan dari metode atau cara yang dipakai untuk membuat produk. Sudah siap anak-anak? Kita akan putar video yang pertama. Ya, sama-sama, oke? Ya. Satu lagi. Saya hitung, pada hitungan ketiga kita akan teriak dengan semangat. 1, 2, 3. Ha! Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Untuk hari ini anak-anak, kalian akan mengamati 2 video dengan teknik dan cara membuat ikan asin air tawar yang berbeda. Siapkan alat tulis kalian, kita akan putar, kalian catat prosedurnya, kemudian kalian bandingkan, kalian cari, kita cari sama-sama apa keunggulan dan kelemahan dari metode atau cara yang dipakai untuk membuat produk. Sudah siap anak-anak? Kita akan putar video yang pertama. Ini pembuatan ikan asin dari ikan nila ya, perhatikan. Garam yang dipakai ada 2. Ada garam kristal. Garam kristal itu karo wong Jawa ngarani uya brosok yang lebih murah itu. Satu lagi garam berzodium. Yang dipakai ini adalah garam berzodium. Jadi pada video pertama yang dipakai garam berzodium ya. Sama caranya, yang awal dilakukan yang namanya sortasi. Tidak hanya membersihkan sisik, tapi juga membersihkan isi perutnya, insangnya. Itu sortasi ya, penyiangan dan membersihkan sisik ini. Oke. Kemudian
Nah, ini coba lihat, kalian amati cara membuat filet tadi. Seperti ini caranya, Bu. Nah, kalau yang kalian lakukan biasanya dari kepala apa dari ekor? Kepala apa dari ekor? Ya. Perhatikan, orang membuat filet ikan dari kepala dan dari ekor itu tergantung tujuan produksinya. Ya. Kalau untuk filet ikan asin dari kepala itu sulit dilakukan. Karena apa? Nanti filet yang dihasilkan tidak akan sempurna. Ingat, ikan asin itu filetnya harus terbuka seperti ini. Ya. Tapi kalau produk yang lain, sosis dan sebagainya, mungkin dari arah kepala itu lebih efektif. Jadi tergantung pada tujuan produksi. Ya. Ini. Peluang usaha ikan asin itu selama ini hanya garam tok. Nah, peluang usahanya apa? Bisa kita diversifikasi, bisa kita luaskan dengan cara diberi bumbu. Itu yang belum ada. Jadi ikan asin selama ini didominasi laut hanya menggunakan garam tok. Ya, kelotok, teri dan sejenisnya itu, asin, ya. Tapi ikan air tawar ini belum banyak yang memproduksi usaha ikan asin air tawar yang berbumbu. Sehingga apa? Wong masak itu gak suwe-suwe. Itu maksudnya. Oke. Nah, lihat cara membuat filetnya, ya. Nah, oke. Setelah itu dicuci, nak, perhatikan, ya. Dibuang dulu, ya. Nah, ini apa? Untuk jemur tadi apa namanya? Tampa, ya. Gak podo bahasane ambek Jombang. Yo tampa ya wan podo, ya. Tampa, ya, betul. Ingat, alas yang dipakai itu harus bisa menyerap kadar air sehingga apa? Tidak terjadi pembusukan tadi. Jadi nek jemur ikan asin seperti ini itu harus mampu menyerap airnya, itu jangan sampai ngentok di tempat untuk menjemurnya. Kenapa? Nanti bisa menyebabkan munculnya bakteri pembusuk. Nah, itu dilarang. Garam itu yang dipakai adalah garam berzodium. Coba perhatikan, nak. Nah, cara memberikan garamnya ini. Ya. Dua hari itu maksimal bisa jadi ikan asin yang baik. Coba perhatikan ini. Nah, jangan lupa ketika menjemur harus keamanan pangannya diperhatikan, ya. Nah, ojo lali, ya, gue enek kucing rene karek tempe tok engko. Ini juga harus diperhatikan. Jadi sing do omahe akeh kucing sering diinceng nek gak ngono piye supaya aman. Ya, 2 hari sok karek tampae tok engko dijarno yo. Ya. Gak enek wasine. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, ini ikan nila. Selanjutnya video kedua, ikan mujair, kalian perhatikan. Yang tadi sudah kita lihat, kita putar agak cepat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau buat ikan. Prinsipnya sama, kalau ingin membuat filet, nah, dari ekor. Tadi dari ekor untuk ikan asin, ya. Dari ekor baru dibuka seperti ini membentuk filet ikan. Nah, perhatikan. Ya. Oke. Nah, ini perhatikan bahannya, nak. Ini kunir bubuk, yang kuning ini, yang hijau ketumbar, yang nomor 2 adalah garam brosok atau garam kristal. Kamu nanti mungkin kalau ingin Google garam yang paling baik itu ternyata garam kristal kalau ingin dibuat ikan asin, bukan garam beriodium. Ya. Biar tahu kawan-kawan semua. Oke. Campur semua bahan-bahannya.
Perbandingannya tadi satu berapa tadi? garamnya soalnya banyak garamnya. 10 sampai 30% dari berat ikan. Betul. Kalau takutnya kalau kurang garam ya nanti busuk. Ya. Kenapa? Kalau kurang garam, iwake bosok, gak dadi iwak asin. Kalau terlalu banyak garam, apa yang terjadi? Sampai merata. Daging ikan itu kalau terlalu banyak garam, airnya akan banyak ditarik keluar oleh garam. Jadi kalian harus paham, kena opo sih kok nggak garam? Ada kawan-kawan yang Garam itu ada ion sielmin, itu yang menarik air dari daging ikan. Ya, nanti akan melalui proses osmose, garam masuk, kemudian setelah itu cairan yang ada di daging ikan akan tertarik keluar ke permukaan ikan. Karena kamu jemur, maka air yang ada di permukaan daging ikan itu akan terbawa oleh angin. Itu akan berlangsung terus. Jadi garam akan mengeluarkan air dari daging, ya. Kemudian di permukaan daging ikan, airnya akan dibawa angin ke lingkungannya, ya, sehingga ikannya jadi kering bisa awet seperti ini. Itu prinsip penggaraman. takutnya cepat busuk. Jadi kalau terlalu banyak, ikan asin itu menjadi sekeras besi. Watos, ya. Nek wis atos sapa sing gelem mangan? Kucing paling gak gelem nyidek yoan. Apa meneh wong, ya. Nah, itu. Jadi gurame mujair nila itu peluang untuk ikan asin ini. Ya. Kenapa? Dagingnya itu kompak, padat. Nah, biasanya yang ikan mujair nila gurame itu dijual online, tidak di toko-toko, langsung nanggone industri ini online. Iya kan warnanya. Ya. Nah ini jemur itu kalau panasnya kuat, nah itu dia 2 hari. Ingat, kalau panas seperti ini tidak bisa 2 hari. Panas yang 2 hari itu koyok sing wingi gurung musim hujan itu. Jadi sinar mataharinya bisa maksimal mengenai ikannya. Tapi kalau sudah seperti ini gak iso rong dino. Ya iso sak minggu. Nah, ketika kamu ngambil dari jemuran, ingat, itu juga harus diperhatikan dengan keamanan ikannya. Dekek pawon, ada tikus, ada kucing, gurung sing tikus ndak sireng. Ya adit guyu ae. Ya, iku sing bahaya yoan, ya. Itu harus diperhatikan keamanan pangannya. Oke. Lanjut perhatikan. Ini tadi campurannya apa? 1 ketumbar, kemudian garam. Prinsip penggaraman 10 sampai 30%. Jangan sampai di bawah 10%. Ya. Cara ngitungnya sama seperti ini. Makanya kamu harus tahu bobot ikanmu berapa. Ya. Kalau kamu pergi ke industri itu ya gak ditimbang rek. Kamu pergi ke Tuban, caranya gawe terinasi piye, ya gak pakai timbangan karena mereka sudah hafal ketika sama dengan orang masak itu loh. Iya ndak? Kaitan bawangi piro, tapi nek wis apal ya gak ditimbang gak masalah. Ya. Coro luwe, ya luwe titik. Nggak mungkin terjadi yang namanya kurang, nggak mungkin, mesti luwe-luwe titik. Ya. Makanya nek wis hafal tanpa ditimbang nggak masalah, karena sudah hafal. Nah, kalau kamu ke industri nggak usah ditimbang langsung uyae, ya karena dia sudah hafal prosedur. Oke. Nah, lihat cara pemberiannya sama, ya. Perikan. Kadang cuma dilepas saja tadi. Dilepas plastik. Nah ini Kasih rapat. bedanya yang tadi itu dibiarkan semalam apa enggak? Tidak. Yang video pertama tidak. Kalau ini sebelum dijemur, sebelum dicuci dan dijemur itu dilakukan perendaman atau dibiarkan selama semalam, didiamkan semalam, betul.
Ya. Nah, ini bedanya metodenya yang itu. Ya apa-apa, semakin bagus. Jadi nanti tiap kelompok kamu rumuskan perbedaannya plus keunggulan kelemahannya saja. Nanti setelah selesai seperti biasa kita komunikasikan. Ya. Oke. Sekarang sudah bagi ya kawan. Semua selamat pagi. Selamat beraktivitas. Kita mulai buka lagi dari semalam. Nah, ini semalam. Ya. Kita mau Kira-kira tujuannya apa dibiarkan semalam, Nak? Biar bumbunya meresap betul. Ya. Oke. Nah, biasanya Nak, sekarang ini yang jual ikan asin itu dikombinasi dengan teknik pengasapan. Jadi iwak nila, gurame, mujair itu dijual dalam bentuk ikan asap, tidak hanya dijual dalam bentuk ikan asin, ikan asap. Ya. Nek gawe iwak asap yang paling baik itu digunakan kayu apa? Kayu keras, contohnya apa? Apa Mbak? Jati, apa meneh? Terembesi. Coba perhatikan, orang membuat ikan asap, iku nek beluke nemen iku wonge semaput agak. Ya semaput. Iso katut diasap pisan nduk iwak-iwak iku. Ngawur rekon. Makanya kayu orang membuat ikan asap, kalau kamu jeli nduk pantai, nduk nggone Jombang yo enek, di Nganjuk saya lihat juga ada yang buat ikan asap. Dilon kayu nih, tidak sembarang kayu. Jati misalnya tetelan. Kok asape koyo ngono wonge gawe cepet lara ta. Ngasap sedino prei 3 dino, gak sedih golek duit. Nah, kayu yang paling baik asapnya itu stabil, kemudian apa? Banyak mengandung senyawa fenol, itu yang paling baik adalah kayu turi. Sinduk sawah-sawah ditandur, iku sing paling apik. Kayu. Nomor 2 yang paling baik untuk mengasap ikan adalah kon biasanya ndelok wong ngasap nduk pantai biasanya gawe apa? Apa? Di pantai itu banyak tanaman apa sih biasanya? Ha, sing digawe kayu biasa apa nih? Duduk sepete ya tengik wonge. Apa kira-kira yang dipakai? Batok kelapa nomor 2 itu. Jadi yang paling baik digunakan adalah kayu keras itu turi. Kalau yang ringan itu adalah batok kelapa. Biarkan hujan. Ya. Oke. Sama nomor 2 perbedaannya untuk metode ini tadi habis dicuci kemudian dijemur. Ini jemurnya pakai apa ini? Nah, kalau tadi pakai yang namanya tampa. Ya wes kawin bahasa Inggris juga popo. Iya, nggak apa-apa, silakan ya. Nah, lihat cara nyusunnya. Oke. Nanti ketika diskusi yang tidak paham angkat tangan ya. Nah, lihat cara jemurnya Nak. Pakai jaring halus, betul. Kenapa pakai jaring? Kira-kira apa? Apa? Banter. Tidak langsung. Tujuan utamanya kira-kira di samping tidak langsung kenapa nggawe jaring arang? Keamanan lagi. Cek gak di apa? Lalat.
Lalat, betul. Lalat. Ya. Kalau banyak lalat, otomatis juga banyak mendatangkan bakteri. Ya. Nemplek nduk daging, nemplek nduk nggone apa pisang gorengmu, kon pas tok tinggal tata enek laler celup nyemplek, kan gak ero awakmu. Laler mari nemplek nduk lemak, korek-korek apa, malu rontong nduk nggone pisang gorengmu kok pangan mlebu weteng, kan gak ero. Ya. Dan sebagainya. Ya. T. Lihat cara natanya. Pakai jaring halus atau waring. Kalau tadi ditutup enggak tadi jemurnya? Enggak, biarkan terbuka. Yang metode pertama. Coba perhatikan sebelum diskusi ke kelompok. 2 hari itu dengan asumsi seperti ini. Kadar air iwak itu maksimal berapa sih? Dalam daging ikan kadar airnya berapa? Maksimal 80% ya. Nanti kalau sudah dilakukan iwak asin di samping kesedot garam dan dijemur tadi, itu minimal bisa 30%. Nah, ingat teori ini 40% itu bakteri pembusuk sudah tidak bisa aktif lagi, makanya iwak asin itu bisa bertahan tahunan. Ya. Karena dengan kadar air di bawah 40 itu bakteri pembusuk sudah tidak bisa berkembang. Itu teorinya. Oke. Silakan kalau sudah perlu kita ulang lagi videonya, enggak perlu ya. Silakan kelompok kamu diskusikan tentang keunggulan perbedaannya cara kamu analisis, kemudian cari keunggulan kelemahannya. Sehingga iso nanti angkat tangan ya. Silakan didiskusikan, tulisin untuk lembar kertas. Iya. Silakan. Sortasi sama penyiangan itu sama kan? Sortasi dan penyiangan beda. Kalau sortasi itu biasanya tindakannya diikuti dengan pemilahan ikan. Bisa berdasarkan ukuran, bisa berdasarkan jenis. Gurame dikembulno gurame tok. Sing bobot setengah kilo sampai setengah kilo tok itu sortasi. Kalau penyiangan itu biasanya hanya membersihkan isi perutnya tok. Tapi nek sortasi di samping memisahkan ikan berdasarkan jenis dan ukuran juga membersihkan isi perutnya. Nah, itu bedanya dengan penyiangan. Kalau penyiangan hanya membersihkan isi perut. Nek sortasi dipisahkan berdasarkan jenis dan ukuran. Oke. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Ada yang tanya kah? Iya. Ada lagi? Iya. Piye. Setelah bumbunya dicampur kan dicampurkan ke ikan, terus setelah itu kan ditaruh wadah. Maksudnya? Biasanya gimana? Ya per kegiatan. Berarti pertama mungkin memberi bumbu, kemudian meletakkan ikan ke dalam wadah. Jadi jangan dalam satu kalimat. Jadikan 2 prosedur kerja. Berarti nomor 1 misalnya memberi bumbu atau mengolesi bumbu pada daging ikan mujair ya. Kemudian yang nomor 2 meletakkan ke dalam wadah dan didiamkan selama semalam misalnya ngono bahasane. Ya, jadi 2 kegiatan. Pisan, terus sudah ya, ya jadi pisah aja, jika angel. Saja. Mau kemana? Apa? Iya silakan. Ada yang tanya lagi? Ada yang sudah menganalisis keunggulan kelemahannya? Apakah masih perbedaan tok? Jadi yang pertama, kegiatan pertama cari perbedaannya. Yang kedua cari keunggulan dan kelemahannya.
Tidak sama enggak apa-apa nak, nanti kita refleksi bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong perhatikan, simak baik-baik. Silakan Mbak. Saya Tamia Widayani dari kelompok 2 mau Oke. presentasikan diskusi dari kelompok. Perbedaan pada video pertama, 1. Menggunakan bahan garam biodium saja. 2. Melakukan sortasi dengan membersihkan fisik dan filet. 3. Membersihkan kotoran ikan. 4. Kemudian cuci ikan sampai bersih. 5. Lalu ditaburi garam dengan cara bolak-balik. 6. Lalu jemur minimal 2 hari. Pada video kedua, Oke, lanjut. menggunakan 3 bahan, yaitu kunyit, ketumbar, dan garam. 2. Campurkan bahan lalu taburi ke ikan. 3. Letakkan ikan ke dalam wadah dan diamkan selama semalam dengan keadaan tertutup. 4. Cuci ikan 2 kali. Jemur ikan menggunakan papan yang dilapisi kardus dan ditutup dengan jaring halus. 5. Ikan dijemur selama 2 hari jika cuaca matahari sangat panas. Kekurangannya, Ya. ikan nila. 1. Boros garam. Perhatikan kekurangannya. Ya. 2. Tidak efektif untuk perindustrian. Menggunakan garam iodium padahal untuk penggaraman lebih baik menggunakan garam kristal. Tidak menggunakan tutup saat penjemuran ikan gurami. Kelompok 3 silakan. Siapa yang bertugas? Yang sudah mulai ngantuk supaya tidak ngantuk, silakan. Perkenalkan. Ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogan, perwakilan dari kelompok 3. Siap. Ini saya mempresentasikan hasil untuk kelompok kami. Pembuatan ikan asin dari ikan nila. Metode 1. Alat dan bahan: ikan nila, garam beriodium, pisau, baskom, tampak, timba, air. Langkah-langkah: lakukan penyiangan ikan, filet, sortasi. 2. Setelah penyiangan, cuci ikan minimal 2 kali. 3. Susun ikan pada nampan. 4. Taburi ikan dengan garam beriodium. 6. Bolak-balik ikan sambil ditaburi garam beriodium. 6. Jemur ikan selama 2 hari jika matahari terik. Metode 2. Alat dan bahan: Perhatikan ya, tolong perhatikan yang lain ini. ketumbar. 2. Kunyit. 3. Garam kristal. 4. Pisau. 5. Baskom. 6. Timba dan air. 7. Bumbu, Silakan. kardus, dan jaring halus. 8. Staples. Langkah-langkah: 1. Lakukan penyiangan ikan. 2. Campurkan kunir, garam, dan ketumbar. 3. Lalu baluri ikan mujair dengan campuran bumbu tersebut. 4. Diamkan dalam timba dan tutup rapat dengan plastik agar bumbu meresap. 5. Lalu cuci sampai bersih sebanyak 2 kali. 6. Taruh pada kardus disusun rapi dengan penutup jaring halus untuk keamanan ikan agar tidak dikerumuni lalat. 7. Jemur ikan minimal 2 hari apabila cuacanya terik. Saya Novita Lianasari akan membacakan kekurangan dan keunggulan ikan asin dari ikan nila. Kekurangannya, menggunakan garam beriodium. Kurangnya asupan yodium mengakibatkan terjadinya penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. 2. Cara menaburi garam dapat mengakibatkan kerugian karena terlalu banyak menaburi garam tanpa ukuran timbangan atau boros. Cara menjemur tidak diberi penutup dapat mengakibatkan lalat mengerumuni ikan asin dan bisa mengakibatkan terkontaminasi bakteri. Keunggulannya, diberi tambahan kunir dan ketumbar. Garam kristal memiliki sifat antibakteri yang bisa membantu menyembuhkan infeksi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Didiamkan semalam mengakibatkan bumbu ikan lebih meresap. Cara membaluri dengan garam membuat lebih irit dan merata pada ikan. Diberi alas kardus dan diberi tutup jaring halus supaya tidak dikerumuni lalat yang dapat mengakibatkan terkontaminasi bakteri. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pada video pertama, ikan nila, alat, pisau, talenan, baskom, timba, tampah, bahan, garam, berzodium. Prosedur, tahap pertama dilakukan penyiangan, lalu dilakukan pemfiletan. Kedua, setelah itu dicuci hingga bersih hingga tidak ada kotoran tersisa minimal 2 kali pencucian. Ketiga, lalu ikan ditata, ditambah dan ditaburi garam sampai merata. Keempat, lalu dijemur selama 2 hari saat cuaca panas. Kelima, setelah ikan kering siap diambil. Kekurangan, penggunaan garam yang terlalu boros. Kedua, rasanya tidak bervariasi karena hanya memakai garam. Ketiga, dagingnya lebih keras. Keempat, saat penjemuran tidak aman. Kelebihan, alat untuk menjemur lebih higienis. Kedua, ruang yang digunakan saat pengeringan mempunyai space yang banyak. Ketiga, penaburan lebih merata di setiap tubuh ikan. Pada ikan mujair, alat, pisau, kardus, staples, jari halus, timba, mangkok. Bahan, ketumbar, garam kristal, kunyit, dan air. Prosedur, tahap pertama dilakukan penyiangan dan pemfiletan. Kedua, lalu buat racikan yaitu garam kristal, ketumbar, bubuk, kunyit, bubuk. Ketiga, kemudian ikan dilumuri racikan bumbu satu persatu lalu tata dalam timba. Empat, diamkan sehari semalam dan ditutup rapat. Kelima, setelah itu dicuci dengan air selama 2 kali lalu ditiriskan. 6. Siapkan tempat untuk pengeringan yaitu jari halus, staples, kardus, kemudian tata ikan secara rapi. 7. Jemur ikan selama 2 hari saat cuaca panas. 8. Setelah ikan kering siap diambil. Kekurangannya: 1. Menggunakan kardus saat pengeringan. 2. Saat mencuci ikan tidak menggunakan air mengalir. 3. Tidak menggunakan sendok atau alat lain saat pengambilan garam. Keunggulan: didiamkan semalaman dan ditutup rapat. Penggunaan jari halus saat penaburan bumbu lebih efektif dan rasa ikan lebih terasa dan bervariasi. Perbedaan dari kedua video tersebut: yang pertama saat peracikan bumbu, yang kedua saat pencucian ikan, yang ketiga saat penjemuran, keempat saat pengaplikasian bumbu, dan yang kelima adalah perbedaan alat. Oke. Terima kasih, kalian hebat semua ya. Dari 3 kelompok apa yang kalian analisis ya. Jadi caranya menganalisis entah nanti materi yang lain, kamu cari perbedaannya dulu ya. Kalau ada 2 itu, kalau sudah dicari perbedaan, cari keunggulan kelemahannya, itu analisis. Nah, ini tadi dari beberapa analisis sudah sangat baik. Tujuannya apa? Kamu nanti bisa menemukan satu metode yang paling baik. Dari 2 metode ini kira-kira yang sama-sama kelemahannya sama di bagian apa? Di bagian pada langkah apa maksud saya? Apa? Gimana Mbak? Pemborosan garam. Tuh, namanya siapa tadi? Dwi Ramawati. Pemborosan garam. 2 metode ini sama-sama menggunakan garam yang tidak terukur dengan baik. Pemborosan. Berarti kamu kalau membuat ikan asin kira-kira bagaimana cara memberikan garamnya? Silakan itu. Menengai. Adit, kok corone Adit? Silakan Adit. Kalau menurut kamu kira-kira bagaimana cara memberikan yang baik? Kalau kamu membuat ikan asin bagaimana caranya? Cara pemberian garamnya? Apa? Air digabungkan dalam garam. Kalau yang sana kelompok 3 kira-kira menurut kamu kalau kamu membuat ikan asin supaya nggak boros bagaimana pemberian garamnya? Direndam. Berarti harus membuat larutan garam tadi. Perbandingannya 30 sampai 35%. 1 liter air sebanding dengan 30-35% garam. Dah ya. Dua-duanya yang lemah apalagi di samping boros garam. Yang kedua apa? Metode ini. Kelemahan 2 metode ini. Apa? Sing banter Mbak, Mas, syuting Mas. Apa? Mbak?
tidak higienis. Tidak higienis. Betul, tidak higienis. Higienisnya, tidak higienisnya terletak di mana? Tadi waktu mau menyiram, Mas. kitanya tangannya ikut. Banyak titik-titik kritis di kedua cara tadi ya enggak? Terutama mengenai higienitas. Ya, itu betul. Ada lagi kelemahannya dua-duanya? Apalagi kelemahan dua-duanya? Sudah ya. Satu, pemberian garam, dua, kurang higienis. Nah, kalau keunggulannya dua-duanya apa? Keunggulannya dua-duanya ini ada apa enggak? Yang sama-sama keunggulan. Atau pada salah satu metode yang paling unggul apa? Nah, silakan diterangkan. Berdiri, cek kena gambar, silakan. Kenalkan namanya. Ya wis mulai. Kalau nggak mau berdiri, silakan diterangkan. Apa? Ada yang tahu keunggulannya? Yang paling unggul itu yang mana? Nomor satu? Silakan. Apa tadi? Ya. Angkat tangan Nisa. Ini Mas, tidak Mas. Angkat tangan dulu Nisa. Tiknya ini gampang. Apa kelebihannya apa? Saat penjemuran menggunakan jaring. Oke, itu yang ikan apa tadi? Ikan mujair. Nah, berarti keunggulannya yang paling unggul salah satunya adalah penjemurannya menggunakan jaring halus. Sedangkan yang metode pertama tadi menggunakan tanpa ada perlindungan sanitasinya, ya enggak? Sehingga laler dan sebagainya nempel itu gunung. Nah, makanya ketika kamu nanti ada peluang atau memang rezekimu di situ, berarti langkah-langkah yang paling aman sudah tahu ya. Jadi untuk menjemur tidak hanya sekedar menjemur, ya. Kamu nanti kalau kamu lihat di pantai yang industri perikanan, terutama yang ikan asin kering, baik di pesisir utara atau pesisir selatan laut kita, ya, itu nanti kamu akan tahu di situ. Sing higienis di sekali waktu kalau ke pantai, misalnya nang Prigi ya, coba kamu ke kampung-kampungnya, tempat sentra industri usaha perikanan, entah itu gawe ikan kering, gawe ikan asap, sehingga kamu akan tahu ini caranya gawe, sehingga kita bisa tahu mana yang terbaik. Ya. Jadi di pelajaran ini kalian sudah bisa mengetahui mana keunggulan kelemahannya, ya. Sehingga maksudnya apa? Ketika kita membuat produk yang sama, kamu bisa mengantisipasi keunggulan dan kelemahan. Kalau pada produk ikan asin, ya kamu bisa mengantisipasi. Oh, berarti aku wayahin jemur, ya kudu dikei tutup. Oh, ketika saya merendam harus pakai sarung tangan supaya higienis tadi. Ya. Oh, nek aku ketika akan yang pertama tadi hubungannya dengan bisnis supaya nggak boros garam, saya harus membuat larutan garam dan seterusnya. Ya, nanti mungkin kamu diberi materi yang lain untuk KD yang sama atau KD yang lain. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Terima kasih ya, pembelajaran hari ini kita akhiri sekarang. Tolong persiapkan untuk pertemuan selanjutnya tentang pengemasan ya, tentang pengemasan ya. Kemudian tugas selanjutnya nanti lihat di WA group, Pak Yudin akan nge-share tentang tugas yang harus kamu kerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran, berikan close sekali lagi untuk kelas berapa ini?